puasa, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan ya untuk dapat mengikuti kegiatan Munas MAPI yang ke-13, yang ke-12 pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak hadirin untuk merenungkan kembali bahwa saat ini dunia sedang menghadapi berbagai rentetan extraordinary events, begitu juga level uncertainties. Disrupsi teknologi informasi, ketegangan hubungan dagang antar kedua ekonomi besar, ketegangan serta pandemi COVID-19 telah mengantar perekonomian di tataran global serta nasional memasuki fase perlambatan. Terlebih lagi merebaknya novel coronavirus ke berbagai belahan dunia secara masif mempengaruhi aspek kesehatan dan sosial secara signifikan. Efek domino pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi perekonomian dunia. Kontraksi ekonomi tidak dapat dihindari dan krisis multidimensi ini menjadi fenomena global yang juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bapak Ibu, dalam merespon imbas pandemi terhadap perekonomian, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan paket kebijakan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan protokol terbaru keuangan negara yang difokuskan untuk mengatasi imbas pandemi COVID-19 serta ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Sebagai landasan hukum, pada bulan April yang lalu telah diterbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah dikuatkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Khusus untuk pelaksanaan PEN juga telah diterbitkan berbagai peraturan pemerintah pelaksanaan Perpu atau Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tersebut. Ada peraturan pemerintah nomor 23, nomor 43, dan juga Perpres APBN yang menetapkan postur dan rincian APBN sebagaimana diatur dalam Perpres 72 2020. Melalui program PEN, pemerintah secara inovatif namun tetap prudent terus menyusun formulasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Stimulasi terhadap pertumbuhan di sisi demand maupun supply tetap memitigasi dinamika ketidakpastian, terutama eskalasi dampak pandemi COVID-19. Program ini didedikasikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan roda bisnisnya selama masa pandemi. Di sisi penawaran, UMKM, korporasi, dan BUMN akan memperoleh insentif pajak, subsidi bunga, kredit usaha, atau penyertaan modal negara. Sedangkan untuk sisi permintaan, pemerintah juga telah mendistribusikan bantuan melalui beberapa program perlindungan sosial, baik kelompok vulnerable seperti program Keluarga Harapan, subsidi, dan kartu prakerja. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, terlepas dari tantangan yang kita hadapi seperti yang saya sampaikan di atas, pemerintah tetap menjaga momentum pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan eskalasi pembangunan nasional tersebut telah meningkatkan peran penilai, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur nasional dan industri keuangan. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada profesi penilai karena telah menempatkan diri pada posisi strategis dalam proses penyediaan informasi yang kredibel. Suplai informasi tersebut sangat signifikan dalam memberikan insight bagi para pengambil kebijakan dan keputusan ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengapresiasi atas peran penilai dalam pencapaian proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Penentuan ganti kerugian yang selama ini menjadi bottleneck pelaksanaan pengadaan tanah bisa direduksi dengan signifikan. Detil peran dan tantangan profesi penilai dalam bidang ini tentunya akan dielaborasi secara mendalam nanti pada berbagai sesi dalam saresehan ini. Di samping itu, kontribusi MAPI dalam penyusunan kurikulum pendidikan bagi penilai pemerintah merupakan langkah positif yang diharapkan dapat mengharmoniskan praktek penilai di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian,
Agility merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh para penilai. Berdasarkan pengamatan kami, terdapat beberapa hal yang dapat mengurangi agilitas dan perlu diperhatikan MAPI. Antara lain, peningkatan responsivitas dalam membangun kapasitas kompetensi dan standar profesi agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan dinamika global. Kedua, isu-isu internal terkait kredibilitas dan integritas profesi yang dapat mengancam public trust perlu diminimalkan. Ketiga, posisi profesi penilai yang dirasa masih marginal dan perlu disetarakan dengan pengguna jasa lainnya. Keempat, hal-hal yang terlihat kecil akan tetapi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada asosiasi yang harus segera diperbaiki dan mendapat respon sesegera mungkin. Sebagai contoh, dalam hal ini terdapat keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya sertifikat palsu. Bapak Ibu hadirin peserta musyawarah nasional yang berbahagia. Penguatan profesi penilai telah menjadi perhatian kami dalam rangka mendorong penilai menjadi salah satu katalisator penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan kondisi profesi yang sama-sama kita harapkan, Menteri Keuangan telah memberikan pengakuan terhadap profesi dan asosiasi penilai agar memiliki kesetaraan dengan para pemangku kepentingan. Pengakuan kesetaraan ini diwujudkan dalam bentuk berbagai regulasi yang mendukung peran penilai dalam melakukan pekerjaan profesionalnya. Lebih lanjut, impian untuk memiliki perlindungan melalui undang-undang sebagai salah satu bagian dari penguatan profesi tentu akan didukung secara proporsional. Namun, setiap penilai juga harus menyadari setiap konsekuensi jika undang-undang tentang profesi penilai telah ditetapkan. Bapak Ibu peserta Munas yang saya hormati. Dalam momentum yang baik ini, kami sebagai regulator menaruh harapan besar agar pada penghujung Munas nanti dapat dilahirkan rumusan-rumusan strategis. Kami sangat berterima kasih apabila Munas MAPI ke-12 dapat merespon dan mengakomodasi beberapa fokus seperti penguatan hubungan eksternal, sehingga dapat memperluas dan meningkatkan peran profesi penilai. Kemudian penguatan kondisi internal anggota MAPI untuk dapat meningkatkan public trust terhadap profesi penilai, sehingga MAPI dapat menjadi role model profesi penilai di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami ingin menggarisbawahi bahwa public trust adalah memang suatu harga yang tidak dapat ditawar lagi bagi penilai profesional. Ini sangat penting bagi profesi penilai ini. Benchmarking peran dan inovasi profesi penilai di beberapa negara tentu sangat baik, khususnya juga dalam kaitannya dengan berbagai terobosan yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini untuk dapat diaplikasikan juga di Indonesia. Standar penilaian Indonesia, SPI, mungkin sudah saatnya ditinjau untuk lebih sederhana dan lebih accountable tetapi acceptable. Hal ini penting untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh penilai di Indonesia, mengingat hasil penilaian menjadi salah satu referensi kerugian negara oleh penegak hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang standar penilaian ini dan juga hasilnya benar-benar menjadi referensi penting bagi penegakan hukum. Dan ini sudah menjadi beberapa kasus yang berisiko pada kondisi seseorang badan bertanggung jawab secara hukum karena perbedaan penilaian atau approach atau metodologi yang berbeda. SPI harus dikalibrasi secara terus-menerus untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan yang terus berkembang. Di antaranya terkait dengan penilaian dalam kondisi comparable data yang tidak tersedia, penilaian untuk kepentingan hak kekayaan intelektual, maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam penilaian pada era
Industri 4.0. Demikian juga peningkatan pemberian jasa penilaian secara lebih prudent sebagai bagian dari mitigasi risiko hukum. Dan tentu saja continued professional development harus dilaksanakan secara terus-menerus sehingga penilai Indonesia mampu menjaga kesetaraannya dengan peer di kancah regional maupun global. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan menerapkan setiap butir inisiatif tersebut, MAPI diharapkan dapat mewujudkan insan penilai yang profesional, berintegritas untuk menyumbangkan dharma baktinya bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Tentu saja pada kesempatan ini kami menyampaikan juga bahwa tidak kalah penting bahwa Munas merupakan ajang suksesi kepemimpinan MAPI, maka saya berpesan agar momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memunculkan pimpinan MAPI yang mampu menjawab setiap tantangan dan perubahan beserta akselerasinya. Bapak Ibu, peserta Munas yang berbahagia, para penilai, sebelum menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan kutipan dari salah satu proklamator kita, yaitu Bung Hatta, pernah berpesan. Kutip, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Merupakan suatu ungkapan yang luar biasa, pesan dari Bapak Proklamator kita, salah satu proklamator kita, yang tentu ini relevansinya dengan aspek integriti. Dan kami yakin MAPI terus mendorong profesinya menjadi profesi yang berintegritas dan tadi mencapai public trust tertinggi dari profesi ini. Bapak Ibu sekalian, saya berharap Munas ini selain sebagai arena suksesi, juga menjadi ajang para penilai Indonesia untuk lebih mengevaluasi kembali berefleksi apakah kompetensi ini juga sudah mampu mengantisipasi tantangan perubahan beserta akselerasinya yang tidak mengenal jeda. Kembali mengevaluasi apakah kinerja dan integritas selama ini masih dalam koridor kode etik, profesi, serta nilai-nilai moral. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bersama-sama berharap bahwa kita semua mampu menemukan titik-titik dan celah-celah untuk akhirnya bisa menjadi bagian dari solusi dengan atau melalui continuous improvement. Mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat melaksanakan Munas. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkahi setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.